Baik, selamat siang rekan-rekan mahasiswa semuanya. Selamat siang, Pak. Ya, Selamat siang, Pak. Siang Pak. Siang, Pak. ya, Siang Pak. ya. Siang Pak. Semoga semuanya sehat ya. Siang Pak. Mengingat pandemi ini masih belum berakhir. Baik, em, perkenalkan nama saya Imade Martana Yusa, MDS Magister Desain. Jadi saya kuliah di Bandung, di Institut Teknologi Bandung di ITB. Baik S1 maupun S2-nya. Jadi sebenarnya saya um, bidang keilmuan saya di bidang desain, dan saya sempat juga bekerja di Infinite Framework Studios di Batam, menangani beberapa proyek. Waktu di Batam itu di Infinite Framework Studios, sekarang nama perusahaannya Infinite Studios. Lalu saya juga sempat bekerja dengan Mas Hardiantanto yang buat channelnya apa nama channelnya itu, lupa saya. Balita di YouTube itu yang banyak sampai viewer sampai 1 juta. Nah, jadi saya sempat kerja dengan Mas Yon di games di Mobile X Labs di klien. Sebenarnya studionya dari Amerika, cuman kerjaannya remote. Maksudnya saya kerja di sini, saya tinggal desain kerjaan, dikirim, dan dia terima itu. Kalau ada revisi, direvisi kembali. Kalau nggak ya udah dikasih duit, dibayar. Ya kerja remote seperti itu. Lalu pernah buat trading card game juga, ilustrasi di trading card game itu kan ada ilustrasinya. Jadi saya sempat buat ilustrasi itu. Saya juga sempat membangun imajilogi. Dia lagi struggle ini dengan pandemi seperti ini. Intinya seperti itu. Jadi untuk kesempatan di semester ini, rekan-rekan mahasiswa kebetulan berada di sini itu bersama saya untuk belajar mata kuliah. Bersama saya belajar desain, bagaimana desain karakter, mata kuliah desain karakter. Oke, sebelumnya di kelas ini kok saya lihat di Google Classroom ada sekitar 60 orang ya, 60 orang. Oke, coba saya cek ya. Di kelas J, ini ada 66 ya. Banyak ya. Ada 66 orang. Oke, jadi harapan saya sih semua rekan-rekan mahasiswa yang tergabung di Muslim semuanya sudah in touch ya, baik ikut. Aduh, maaf ya, suara kurang keras ya. Sorry. Firman Arif, kok Anda sudah volumenya sudah dikerasin juga? Karena kadang mahasiswa juga terkendala suara saya kurang keras karena volumenya kurang dikerasin. Tapi saya akan berupaya untuk mendekatkan ini ya, mikrofonnya. Sudah terdengar suara angin ya? Sebentar. Ya, saya di rumah nih kebetulan di atas itu, jadi tadi saya buka biar ada cahaya, ternyata angin tidak masuk. Jadi di gedung di bangunan di lantai atas sambil menikmati pemandangan alam, ternyata suaranya gini ya, memang lagi berangin sih. Ada suara. Sekarang udah jelas suaranya? Sudah, Pak. Oh ya, siap. Terima kasih ya atas pemberitahuannya. Sekarang udah jelas ya? Terkena angin ya? Sudah, Pak. Sudah. Siap. Oke, saya ulangi lagi ya. Jadi em, baik, jadi kayaknya udah banyak wajah-wajah yang saya kenal juga, dan kok ada artis ya sepertinya ya? Ada artis. Oke, baik. Jadi untuk pertemuan semester ini
online session akan diadakan di setiap pertemuan. Jadi mohon dipersiapkan khususnya misalnya kuota. Tapi jangan khawatir kalau Anda berhalangan untuk online session. Jadi Anda kok misalnya nggak hadir online session tuh bukan berarti Anda tidak hadir yang mempengaruhi presensi. Jadi presensi itu tetap diambil dari pengumpulan kuis. Tapi Anda punya kesempatan untuk mengumpulkan kuis itu sebelum UTS. Jadi nanti kan ada pertemuannya, ada pertemuan 1 sampai 7, lalu ada UTS di pertemuan ke-8. Jadi Anda sebenarnya bisa Anda menyelesaikan itu sebelum UTS 7 kuis. Tapi untuk asas keadilan, demi keadilan, kalau yang ngumpulnya telat, yang nilainya lebih kecil daripada yang duluan ngumpul. Jadi kalau kuis itu dia masuk ke nilai kuis, dan kalau untuk online session masuk ke nilai keaktifan. Jadi sebenarnya keuntungan Anda ikut online session, pertama kita bisa diskusi secara langsung, kedua akan ada informasi-informasi penting yang disampaikan di awal, yang Anda bisa tahu lebih awal dibandingkan dibandingkan kalau Anda nggak ikut online session. Dan ketiga, akan ada apresiasi yang akan mempengaruhi nilai keaktifan. Seperti itu. Tapi kalau untuk presensi tetap dari kuis, makanya nanti jangan dilupakan untuk mengumpulkan kuis. Sebenarnya kuis yang saya buat, saya konsepkan sebenarnya nggak susah-susah kok, nggak susah amat. Intinya kuis itu konsepnya adalah mengonfirmasi mengenai apakah mahasiswa itu menangkap materi yang disampaikan pada online session. Nah, untuk materi yang pertemuan pertama kita sebenarnya pengantar sih, jadi gambaran umum mengenai mata kuliah desain karakter ini. Jadi yang akan saya share pada hari ini adalah RPS, rencana pembelajaran semester. Jadi garis besar bagaimana sih materi-materi apa saja yang akan kita pelajari selama satu semester ini, selama sampai 16 pertemuan termasuk UTS dan UAS ini. Oke. Seperti itu. Oke, jadi untuk yang hadir saat ini, apakah ada semacam bisa nggak mengikuti pada jam ini juga untuk satu semester ke depan, atau misalnya ada yang bekerja gitu, mungkin ada nggak rekan Anda yang tidak hadir itu di online session ini karena bekerja misalnya di malam hari gitu. Maksudnya bekerja dia sekarang siang ini dan dia hanya bisa di malam hari. Jika ada, tolong nanti disampaikan di grup ya, di grup WhatsApp ya. Jadi atau misalnya sampaikan ke rekan Anda untuk biar bisa menyampaikannya ke saya langsung kan. Kontak saya kan ada di grup WhatsApp juga. Jadi biar harapan saya sih semua rekan-rekan yang sudah KRSA untuk mata kuliah ini bisa lulus semuanya lah gitu, harapan saya sih. Jadi semuanya berjalan dengan baik. Anda kuis berbaik, karena kuis itu kan dia pengumpulan kuis itu menentukan presensi. Saya sih sebenarnya deadline-nya kalau satu kuis itu saya kasih seminggu biasanya. Paling lama lah seminggu, nggak sampai kok sehari itu nggak, karena kan ya intinya seminggu lah di paling lama untuk pengumpulan. Dan Anda sebenarnya juga bisa batas pengumpulannya paling lama itu sampai sebelum UTS ya, kalau untuk yang 7 pertemuan awal kuisnya. Tapi demi asas keadilan seperti saya sampaikan tadi, yang lebih duluan mengumpulkan itu dia dapat apresiasi nilai yang lebih tinggi dibandingkan apabila Anda mengumpulkannya telat gitu. Dan pastikan Anda menjawab kuis itu, pastikan Anda sudah menjawab. Jadi biasanya kalau kuis itu saya tampilkan dokumennya langsung biar ada filesnya, dan bisa langsung Anda jawab dengan mengirimkan mengupload dokumen itu kembali di Google Classroom. Atau nanti misalnya kok saya mungkin di beberapa pertemuan mungkin saya akan menggunakan Google Doc ya, mungkin ya, Google Dokumen. Oke. Nah, sekarang saya share aja langsung RPS-nya ya. Saya share RPS untuk mata kuliah desain karakter. Oke. Ini adalah
RPS atau RPS itu adalah singkatan dari rencana pembelajaran semester. Jadi ini adalah sebenarnya konsep dari mata kuliah ini. Konsep ini dituangkan dalam rencana pembelajaran semester. Di sini ada capaian pembelajaran dan ada capaian pembelajaran mata kuliah. Jadi apa saja sih goals dari mata kuliah ini? Lalu ada Oke. Lalu di sini ada materi pembelajaran. Nah, sudah terlihat ya RPS-nya di layar Anda ya, sudah. Oh iya ya, pasti saya akan kirimkan Rati. Mohon maaf ya, saya belum bisa kirimkan. Jadi setelah online session ini saya kirimkan ya. Jadi RPS nanti saya sudah ya, sudah terlihat ya. Jadi RPS nanti akan ada saya kirimkan RPS-nya, kuis, lalu ada sumber-sumber referensi gitu. Kalau untuk tugas belum sih. Tugas belum. Masih pemanasan lah, kita pemanasan dulu ya. Oke. Nanti saya kirimkan RPS-nya. Tapi RPS-nya ini gini ya, maksudnya tertutup ya, jangan Anda sebarkan ke yang lain. Nah, intinya untuk Anda sendiri aja, jangan dikasih keluar. Jadi nggak boleh keluar kampus sebenarnya sih. Kalau Anda menyebarkan berarti Anda sudah melanggar janji, Anda berdosa. Oke, lanjut ya RPS ini. Oke. Nah, di sini di materi pembelajaran itu ada 8 poin. Jadi ada deskripsi, fungsi dan penerapan keilmuan. Jadi intinya pertama itu desain karakter ini apa sih, binatang apa sih ini atau benda apa sih desain karakternya. Jadi desain karakter ini nama mata kuliah dan dari keilmuan atau teknik, teori-teori, konsep yang ada dalam mata kuliah ini sebenarnya bisa dimanfaatkan untuk apa saja sih. Nah, seperti itu. Jadi yang pertama itu sebenarnya sih prinsipnya kalau kita mendesain karakter atau misalnya kalau Anda suka bermain game atau Anda suka nonton animasi atau bahkan ketika Anda di sosial media itu ada banyak sekali karakter yang ada muncul di sana gitu. Misalnya Anda main apa ya? Misalnya Anda chat ya atau di WhatsApp chat gitu ya, ada stikernya kan ada karakternya. Jadi ketika ada satu persona atau makhluk yang hidup itu sudah bisa dinyatakan sebagai karakter yang masing-masing itu sebenarnya khas itu. Orang kembar pun dia pasti ada perbedaannya. Jadi tidak sepenuhnya sama. Jadi satu individu atau satu persona lah bisa dibilang, satu persona itu dia pasti ada perbedaannya dengan persona yang lain. Ada yang main game Persona nggak? Ada yang tahu Persona nggak? Di PlayStation itu ada aja Persona. Ada yang main game Persona? Atau Pokemon United kan baru rilis nih. Ada yang sudah main nggak Pokemon Unite? Pokemon Unite. Baru mau Pak. Pak, nggak main. Sudah Belum, cukup mainnya. Sudah cukup main game ya. Persona, ada yang main ya? Angga Kilana. Oh iya, Persona itu Persona itu kan dari misalnya kalau kita main Persona itu intinya kerasa nggak karakter ada Anda merasa engage nggak sama karakter? Engage itu maksudnya terikat nggak, merasa terhubung nggak sama karakter di game itu? Dan intinya kayak gini, kayak avatar aja. Anda konsep avatar, misalnya kita buat icon nih misalnya di WhatsApp atau foto profil WhatsApp Anda aja, itu kan foto profil di WhatsApp itu biasanya sih kita ingin menampilkan bagaimana sih karakteristik kita gitu. Ada yang menampilkan fotonya dia, atau ada yang menampilkan foto orang lain, ada yang nampilin artis Korea itu mungkin dia idolanya dia, atau dia kalau cewek menampilkan artis Korea, bintang Korea pop starnya Korea itu di K-popnya, misalnya di foto profilnya dia berarti dia mengidolakan itu. Kalau misalnya cowok menampilkan foto profil K-pop, artis K-pop sebagai avatarnya,
itu banyak hal ya, artinya bisa jadi misalnya dia memang mengidolakan itu, atau dia ingin jadi seperti itu, atau dia suka sama itu gitu. Jadi intinya sebenarnya terkait dengan karakter ya, itu sebenarnya sangat kompleks dan sebenarnya menarik loh, menarik sekali sebenarnya. Kayak kita misalnya kita membuat avatar aja, misalnya kita ingin menampilkan, misalnya kita main di game RPG lah misalnya kan, kita kan ada muncul avatar yang sebagai profil ID kita gitu. Kita pasti akan mencoba untuk membuat tampilan secara visualnya itu sesuai dengan diri kita, itu gue banget gitu. Pasti ada kecenderungan seperti itu karena ada keterikatan dan kepemilikan, merasa memiliki. Benar nggak seperti itu? Ada yang merasakan seperti itu nggak? Coba ditanggapi. Iya nggak? Misalnya kita di foto profil Facebook aja, atau WhatsApp atau Instagram, tergantung. Ya benar kan? Ya seperti itu dah. Nah itu dah, jadi ada ikatan emosional, ada ikatan kepemilikan, kita merasa memiliki, ada juga kita merasa gue banget nih misalnya. Kayak apa ya misalnya, karakter ada banyak sekali. Saya percaya Anda sebagai generasi post milenial ya, generasi post milenial tuh pasti banyak perbendaharaan karakter yang ada di alam bawah sadar Anda gitu. Misalnya Anda pengen seperti siapa gitu misalnya. Bahkan tidak hanya sosok yang imajinatif ya, tidak hanya sosok yang fantasi, maksudnya yang dikreasikan, yang dibuat, tapi orang yang sebenarnya pun misalnya bisa jadi merupakan persona yang Anda anggap sebagai gue banget itu. Misalnya apa ya? Soekarno kan banyak yang mengidolakan Soekarno. Lalu misalnya siapa lagi? Ada banyak sih. Misalnya Mahatma Gandhi itu. Terus ada misalnya artis Korea, K-pop, atau misalnya Rihanna. Siapa sih yang artis yang sekarang, atau siapa tahu ada yang mengidolakan Atta Halilintar misalnya, atau YouTubers, influencer itu. Influencer pun dia sebenarnya kalau dia mau, dia bisa saja mengkreasikan dirinya itu, dia buat avatar dirinya jadi persona gitu. Kalau dia mau bisa monetizing itu gitu. Nah, masalah monetizing, jadi nanti kita bisa baca. Kalau kita lihat RPS, kita kembali ke RPS ya. Oke. Nah, ini nomor 2, karakteristik figur dan simbolisasi persona. Nah, di situ sebenarnya kalau figur itu dia punya karakteristik yang khas, baik dari tampilan visualnya maupun dari kecenderungan berperilaku. Misalnya saya kasih contoh yang saya kenal baik, yang mungkin ada Dragon Ball, ada yang tahu Dragon Ball pasti ada ya, mudah-mudahan ada ya. Dragon Ball misalnya antara si Son Goku sama si Vegeta gitu, si Vegeta, atau sama Piccolo. Kan kita bisa kelihatan yang kecenderungannya yang mana yang protagonis, mana yang karakternya bad guy, mana yang good guy. Si Vegeta tuh kadang dia selalu kayak dingin gitu, kaku gitu kan. Tapi kalau si Son Goku dia warm, hangat gitu, agak childish sedikit, tapi sama-sama kuat gitu. Nah dari situ kita bisa belajar bagaimana sih tampilan visual itu dia kayaknya sesuai banget ya sama karakteristiknya dia gitu. Atau misalnya ini karakternya gini tapi tampilan visualnya ini, tapi kok karakternya berbeda. Atau misalnya seperti Boo itu ada yang gemuk itu, misalnya kok di Dragon Ball. Mungkin Anda bisa temukan contoh-contoh yang lainnya dari franchise pop yang Anda gemari gitu ya. Misalnya apa ya, One Piece itu kan ada banyak sekali karakternya One Piece. Terus serinya Kamen Rider, atau dari Pokemon ada contohnya lagi, banyak sekali franchise, banyak sekali sih. Mungkin setiap, bahkan ada yang nonton sinetron Ikatan Cinta misalnya, itu pun sebenarnya ada karakteristiknya sendiri gitu. Saya nggak ngikutin, tapi kayaknya katanya populer, saya nggak ngikutin. Mungkin ada yang ngikutin, bapak ibu di sini ngikutin sinetron Ikatan Cinta gitu misalnya. Bahkan di sinetron itu pun, atau mungkin nggak nonton TV ya, lebih senang nonton langsung di live stream di YouTube, atau misalnya kita lihat di video, atau di di channel-channel yang lain yang bisa kita langsung nonton tanpa harus ada iklannya seperti itu. Jadi sebenarnya di setiap layar kita itu kita bisa temukan desain karakter sebenarnya. Misalnya kalau Anda
atau misalnya apa, intinya mungkin istilah paling umumnya maskot lah, ada maskot. Tapi sebenarnya beyond that, terputus-putus ya. Oh, sorry. Ya, mungkin karena saya bergerak-gerak ya. Oke, tapi melampaui dari sekedar maskot, bahkan kalau Anda perhatikan misalnya Anda nonton film yang Pixar ya, Pixar itu kan dia menampilkan karakter lampu belajar hidup. Nah, itu lampu belajar itu kan dia benda mati, tapi ketika dia dihidupkan, dianimate, dia jadi karakter. Istilahnya karakter ya. Karakter atau bahasa lainnya tokoh atau persona seperti itu. Jadi kita untuk menentukan suatu karakter, intinya kita buat dia hidup terlebih dahulu. Hidup dalam artian apa? Kalau di biologi itu kan ciri-cirinya hidup, dia bisa bergerak, dia bisa bernafas, dia bisa tumbuh, kan seperti itu. Jadi dari ciri-ciri itu saja kita bisa menentukan apakah suatu wujud itu dia punya potensi untuk menjadi karakter atau tidak. Seperti yang saya sampaikan tadi sebelumnya, si Pixar, lagi terputus-putus ya. Mungkin masalah ini internet ya. Oke, sampai mana tadi ya? Suara kurang jelas ya? Bentar. Oke, cek suara saya masih putus-putus ya? Putus-putus ya? Oke, baik. Iya tadi putus-putus Pak. Saya coba lebih perlahan aja ya, saya sampaikan ya biar nggak putus-putus ya. Oke, jadi untuk materi yang ketiga itu ada tipe desain karakter. Jadi untuk suatu karakter itu baik dari tampilannya maupun dari kecenderungan berperilaku atau bertingkah, itu semuanya ada kekhasannya. Nah, dalam mempelajari desain karakter, kita bisa melihat ada beberapa kategori. Oke. Itu dari ada chibi, ada yang pernah dengar chibi nggak? Chibi. Jadi chibi itu bentuk yang imut lah, bentuk yang imut atau bentuk yang dekat dengan bayi gitu ya. Jadi chibi itu konsepnya membuat tampilan karakter itu yang imut, di mana konsep imut itu sebenarnya diambil dari tanda-tanda visual atau karakteristik visual dari bayi gitu. Sebenarnya chibi itu dia kekanakan sih, kayak bayi gitu. Nah, itu salah satu kategori ya atau konsep tampilan. Nah, yang selanjutnya misalnya ada super deform. Super deform itu menampilkan bentuk yang mengeksagerasi atau melebih-lebihkan atau bahkan menyederhanakan. Jadi tidak menampilkan 100% tampilan di dunia nyata gitu ya. Di dunia alam nyata, hanya alam real gitu. Itu ada super deform. Dan ada yang namanya anthropomorphic. Antro. Ada yang pernah mendengar antro? Ada yang pernah mendengar istilah anthropomorphic? Belum ada? Belum pernah ya? Baik. Antro itu Belum Pak. ya. Contoh Belum pernah Pak. ya. Contohnya antro itu yang paling jelas itu adalah misalnya Anda tahu, semuanya pasti tahu Mickey Mouse kan? Mickey Mouse. Ya, Mickey Mouse, lalu ada Doraemon. Nah, antro itu adalah tampilan dari suatu karakter yang bukan manusia,
tapi dia punya struktur tubuh yang sama seperti manusia. Seperti misalnya kalau Mickey Mouse dan Doraemon. Nah, kalau Mickey Mouse dia kan sebenarnya tikus, tapi dia berdiri dan tangan dan kakinya itu struktur tubuhnya ya sama seperti manusia, seperti itu. Jadi konsep Anthro adalah seperti itu. Tampilannya dia bukan manusia, tapi dia memiliki struktur tubuh seperti manusia. Tapi untuk membedakan, jadi ada cara khas dari Walt Disney, khususnya Walt Disney, dan diikuti dengan beberapa studio animasi yang lain untuk menampilkan karakter Anthro tapi tidak manusia. Cara khasnya adalah dengan menampilkan jarinya cuma 4. Kalau Anda perhatikan, kalau Mickey Mouse itu kan dia jarinya cuma 4. Jadi 3 jari sama 1 jempol. Itu upaya strategi agar tidak sama persis dia dengan manusia. Anda sempat memperhatikan nggak kalau nonton Mickey Mouse atau karakter-karakter lain di Walt Disney yang Anthro ya, bukan yang manusianya. Anthro itu biasanya dia kalau ada jari biasanya cuma 4 aja jarinya. Gimana jadinya? Oh, SpongeBob juga jarinya 4 ya. Itu dah dia kan dari Nickelodeon itu dia memang ya itu dah dia mengikuti konsep itu dia. Jadi jarinya cuma 4 karena manusia itu kan 5 deh jarinya soalnya. Jadi di satu gini deh jarinya. Itu dah. Jadi itu hal-hal yang detail tuh sebenarnya ternyata tuh ada sejarahnya, ada konsepnya seperti itu. Menarik sih sebenarnya. SpongeBob tuh salah satu ya Anthro SpongeBob sama Squidward itu Anthro dia. Dia kan spons tuh. Coba Anda bayangkan spons tapi dia hidup dan jadi karakter yang sangat populer. Seperti itu SpongeBob itu sih bagus gininya apa? Contoh yang disampaikan SpongeBob. Oke. Lalu tadi ada lalu ada shape language dalam mendesain karakter. Oke. Jadi mengenai shape language sebenarnya ada yang mengungkapkan teori bahwa desain karakter yang baik adalah karakter yang dibentuk dengan memanfaatkan atau dengan bentuk dasar yang paling dasar, bentuk geometris dasar. Jadi karakter ini dia terlihat itu simple gitu. Dan itu dibentuk dari bentuk-bentuk geometris dasar. Apa sih bentuk-bentuk geometris dasar itu? Bentuk-bentuk geometris dasar itu adalah segitiga, lingkaran, segi 4. Itu dia bentuk dasarnya. Kalau ditambah lagi X, itu berarti semua simbol dalam joysticknya PlayStation. Jadi PlayStation itu dia memahami bentuk-bentuk dasar itu agar kita lebih mudah mengingat. Sebenarnya dengan membuat desain bentuk atau intinya suatu wujud yang simple itu lebih mudah dia diingat dan lebih mudah dilihat. Kemudian ketika kita melihat, kita mengidentifikasi, ada sensasi dan ada kita mencoba memproses dan akhirnya ada persepsi. Nah, ketika semakin sederhana suatu wujud, semakin mudah wujud itu diingat dan semakin mudah kita mengapresiasi itu. Seperti tadi yang disampaikan contohnya SpongeBob itu kan dia dari spons kotak itu aja. Jadi makanya Anda tidak usah khawatir misalnya Anda ikut mata kuliah desain karakter tapi waduh saya nggak bisa gambar, waduh saya saya keterampilan visual saya tidak terlalu bagus. Itu sebenarnya kalau yang saya mengapresiasi kekhasan dan kreativitas. Jadi tolong Anda bisa eksplorasi kreativitas itu di atas tampilan visual. Jadi tidak hanya tampilan visual saja, tapi yang paling penting adalah uniqueness. Jadi seberapa unik karakter yang Anda buat. Oke, jadi saya berikan gambaran ya nanti di
kuliah ini project finalnya seperti apa sih gitu ya. Oke, jadi kalau Anda lihat misalnya Anda coba googling ya. Jadi Anda coba googling ini karakter turnaround. Oke, sudah terlihat ya? Sudah terlihat ya di layar ya? Udah, Pak. Ya. Jadi coba nanti Anda searching ya atau googling istilahnya. Googling karakter turnaround. Nah, karakter turnaround itu adalah dokumen desain karakter yang menampilkan satu karakter dari berbagai sisi, sehingga lebih mudah kalau kita reproduksi gitu. Jadi istilahnya namanya karakter turnaround. Bahkan ketika kita membuatnya dengan teknik yang benar, dengan memanfaatkan teknik dan konsep yang benar, maka karakter turnaround ini baik tampak depan, tampak 3/4, tampak samping 3/4 depan, 3/4 belakang, tampak belakang, itu dia ketika dianimasikan frame by frame, dia bisa berputar. Makanya namanya karakter turnaround. Karena turnaround itu kan dia berputar. Seperti itu. Jadi ada lagi nih, saya share lagi yang nah, di sini sudah terlihat ya karakter model sheet. Nah, karakter model sheet ini itu dia lebih lengkap dari karakter turnaround karena dia juga menampilkan yang namanya facial expression. Facial expression itu adalah ekspresi wajah suatu karakter yang setiap ekspresinya itu divisualisasikan. Nah, coba Anda renungkan ya. Misalnya kalau kita orang yang misalnya lagi berpikir gitu, pasti ada alisnya itu akan mengkerut. Kalau misalnya kaget, alisnya akan terangkat, matanya membelalak biasanya. Itu sebenarnya kan ada facial expression. Jadi facial expression ini sangat penting kita buat untuk referensi karakter kita, khususnya misalnya kita membuat komik misalnya atau animasi, kan dia pasti suatu saat akan menunjukkan ekspresi yang berbeda, kan tidak bisa wajahnya lempeng gitu aja. Maksudnya lempeng itu flat seperti itu saja terus. Pasti ada kalanya dia marah, ada kalanya dia sedih, ada kalanya dia merenung, lalu bertanya-tanya, terkejut. Nah, seperti itu. Maka daripada itu ada istilahnya karakter library. Jadi di sini karakter model sheet. Jadi istilah-istilah itu coba nanti Anda cari-cari ya. Jadi Anda buat semacam kamus istilah dalam desain karakter ini. Saya percaya nanti dalam satu semester ini Anda akan banyak menemukan istilah-istilah tersebut. Jadi agar lebih familiar Anda dengan istilah-istilah tersebut. Intinya Anda memahamilah, tahu standar karakter sheet, karakter design library, karakter design turnaround, ada konsep karakter. Bahkan ada satu buku itu isinya tentang satu karakter saja. Dari facial expression-nya, dari gesturnya dia. Gestur itu tidak hanya ekspresi yang melengkapi ekspresi tubuh yang istilahnya connect ya dengan ekspresi wajah. Misalnya kok marah, biasanya pasti tegang atau gimana marah gitu ya. Ada ekspresi tubuh yang mendukung ekspresi wajah. Itu biasanya dari gestur, ada dari body language-nya, bahasa tubuhnya. Nah, kita akan belajar banyak tentang itu di desain karakter. Tapi jangan khawatir, maksudnya mengenai yang tadi, yang mengenai aduh saya nggak bisa gambar, wah saya kurang nih kalau di visualisasi. Jadi intinya seperti
kalau Anda bayangkan SpongeBob itu kan sebenarnya dia simple karakternya. Tapi Anda bisa berekspresi Anda bisa banyak mengeksplorasi karakternya karena dia diberikan ruang yang luas untuk wajahnya. Jadi dia sangat ekspresif sebenarnya si SpongeBob itu. Karena ada ruang yang luas di karakter itu untuk mengekspresikan emosinya dia melalui wajah sebagai satu bagian yang dominan di karakter itu. Kan isinya SpongeBob itu mungkin sebagian besar sekitar 70%-nya kan wajah ya di SpongeBob ya. Ada semuanya tahu kan SpongeBob kan? Atau misalnya Doraemon. Doraemon itu juga memberikan space yang besar bagi wajah. Makanya kalau Anda perhatikan di gambar karikatur, biasanya bagian kepalanya, ada yang membuat ya, bagian kepalanya itu dibuat lebih besar dari badan untuk menampilkan karakteristik khas, tanda-tanda visual yang khas dari orang itu dan juga ekspresi wajahnya. Karena itu namanya karikatur, seperti itu. Jadi sebenarnya hal-hal yang khas itu yang ditonjolkan. Misalnya kalau Bu Mega misalnya, Bu Megawati kan dia khasnya jerawat tai lalatnya itu. Misalnya kalau siapa lagi ya? Misalnya kalau ada yang tahu Donnarumma nggak, kipernya AC Milan. Jadi misalnya kalau ada orang Italia itu kebanyakan hidungnya besar-besar. Jadi kalau di komik Eropa, kalau Anda suka baca atau pernah baca atau sempat lihat komik-komik Eropa itu, kebanyakan orang-orangnya itu dibuat hidungnya itu agak besar, lebih besar. Jadi lebih besar dari proporsi yang normal, seperti itu. Karena banyak yang punya hidung yang besar sebenarnya, seperti itu. Oke. Lalu ada, oke, sudah berubah ya tampilan layar, udah ya. Oke. Nah, coba nanti Anda juga googling yang namanya sprites characters. Jadi sprite characters ini aset file yang biasanya digunakan dalam game yang berbasis 2-dimensional. Ini lebih ke animasi sebenarnya. Tapi kalau kita membuat karakternya rumit atau ribet, itu untuk membuat sprites ini kita lebih kewalahan dibandingkan dengan karakter yang simple, yang dibuat dari bentuk-bentuk geometri dasar seperti segitiga, lingkaran, dan segi empat. Seperti itu. Oke, sampai sejauh ini ada pertanyaan? Ada yang perlu ditanyakan? Di chat, coba saya lihat chat. Oh, SpongeBob jadinya tadi. Oke, sejauh ini ada pertanyaan? Oke, kalau enggak saya lanjutkan lagi ya RPS-nya. Saya share RPS. Sprite karakter tuh contohnya kayak karakter Harvest Moon. Oh, bukan. Jadi sprite karakter itu sprite itu jadi seperti, coba saya share lagi yang mana dia sprite. Oke, jadi sprites itu sebenarnya dia gambar
frame by frame. Jadi misalnya ada gerakan dia melompat gitu ya, melompat. Itu misalnya ada berapa frame dia. Misalnya ada ancang-ancangnya dia anticipation, lalu dia melompat ke atas, di tengah, di bawah lagi, lalu kembali ke posisi semula. Itu kan ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 7 gambar. 7 gambar itu diurutkan dia jadi satu file image. Itu namanya sprite. Jadi intinya sprites itu adalah clip art. Clip art. Oh bukan kok, clip art itu biasanya cuma satu dia. Clip art itu cuma satu frame. Clip art itu semacam gambar yang gambar templates yang tidak dia berbanyak frame itu, tapi dalam satu bidang tuh clip art tuh biasanya cuma ada satu gambar karakter. Sprite itu dia digunakan di game. Jadi nanti file sprites yang ada banyak deretan itu deretan itu sebenarnya dia adalah gambar sequence. Jadi bisa JPEG misalnya atau PNG. Itu dia gambarnya berurutan, nanti di game itu dia akan di-generate. Dari di game tuh di-generate dia langsung jadi satu gerakan. Jadi bergerak dia langsung. Misalnya ini tangan saya gini ya, misalnya tangan gini. Nanti akan ada 3 gambar, gambar yang pertama tangan di bawah, gambar kedua gambar tengah, gambar ketiga gambar yang di atas. Itu ada 3 gambar, itu dideretkan dia menjadi satu file image. Nanti di game misalnya pakai apa dia, misalnya solar dulu namanya corona ya, jadi namanya solar. Misalnya di solar dia nanti di generate langsung dia menjadi gerakan gitu, jadi gerakan ya. Jadi sprites itu dia, sprites adalah aset visual yang umum digunakan di game. Jadi kalau Anda khususnya game yang berbasis 2 dimensional. Jadi kalau kita membuat karakternya ya seperti ya Firman Arif Prasetyo, berarti kayak animasi 2 dimensi yang tradisional ya. Betul. Nanti intinya sprite itu adalah rangkaian gambar yang berurutan ya, dari satu gerakan tertentu. Tapi dia frame by frame-nya itu dia jadi satu file gitu. Tapi ada biasanya dia ada kayak kotaknya gitu. Jadi kayak ada kolom-kolom itu. Jadi nanti ukurannya sama biar nggak mencong-mencong itu dia geraknya. Biar tetap still gitu. Coba nanti Anda coba explore, coba di googling sprites karakter, apa sih sprites itu dulu. Kok sprites karakter itu biasanya aset file untuk suatu gerakan dari satu karakter. Tuh. Biasanya satu karakternya dalam sprites itu. Pasti nanti coba nanti dibaca kembali. Ini sebenarnya penting ya untuk menambah wawasan Anda, karena apa ya, di dunia animasi dan game yang saling terkait itu biasanya pasti dia ada membutuhkan sprite, khususnya yang berbasis 2 dimensional. Kalau game 3 dimensional asetnya itu berbeda, dia biasanya OBJ atau nanti dia di generate juga, tapi sebenarnya ujung-ujungnya dia berbasisnya sebenarnya sprites juga. Karena kalau animasi 3 dimensional, kalau animasi 3 dimensional dia di render, itu kan hasilnya dia sequence juga. Misalnya dia jadikan JPG, jadi ada JPG sequence. Jadi nanti dari gambar-gambar itu baru jadi di compositing, di composite-nya jadi gerakan, jadi film atau video animasi. Ketika di render tuh sebenarnya kan dia sequence semua. Makanya kok di render tuh ada dia berapa frame itu kan. Jadi satu frame itu satu gambar, satu gerakan. Misalnya 1 menit itu misalnya 1 menit kan 60 detik. Frame per secondnya berapa, misalnya 30, ya nanti dihitung aja tuh. Kalau misalnya 30 frame per second, berarti kan 1 detik tuh ada 30 gambar. Kalau 1 menit ada 60, berarti 30 kali 60 sekitar 1800 frame yang harus dirender untuk
video animasi berdurasi 1 menit. Nah, itu sederhananya sih seperti itu. Nah, kalau untuk sprite itu jadi intinya dengan mempelajari banyak hal ya di desain karakter ini, contohnya misalnya kita buat yang mengenai sprite sini. Jadi Anda punya bekal kalau Anda mau berkarir atau Anda mau berkarya di animasi, di games yang berbasis 2 dimensi maupun 3 dimensi, dan di dunia IP. IP itu adalah intellectual property. By the way, ada yang tahu NFT nggak? NFT, non fungible tokens. Live session di mata kuliah lain. Oh, ada ya. Oke deh. Oke, Billy. Seperti itu. Oh ya, by the way, ada yang berhalangan nggak? Kalau live session yang lain ada yang berhalangan kok live sessionnya hari ini maksudnya? Oh gitu ya, di Google Meet jam 2 ya? Oh, begitu ya. Oke, jadi begini, kalau saya kan ada kelas desain karakter juga nih yang lain. Kalau saya satukan gimana? Jadi satu waktu aja. Bisa nggak? Kalau boleh tahu itu di hari apa dan jam Sama, jam sama, apa ya, Pak? sama hari ini juga barusan tadi. Jadi maksudnya sama hari ini. Jadi kalau misalnya tadi sih jam berapa tadi? Hari ini sama hari Selasa. Tapi jamnya jam tadi jam 11 mulai. Ya sama kelas F ya. Betul, sama kelas F. Mungkin gitu aja ya. Kalau jam 11 bisa sih sepertinya, Pak. Bisa ya. Ya. Baik. Ya intinya gitu sih, nanti kalau ada yang berhalangan itu tolong sampaikan di grup ya. Jadi intinya kan gini, kalau live session itu intinya ada diskusi yang secara langsung gitu. Ada diskusi yang secara langsung, nanti kita boleh coba misalnya di satu saat kita gabungkan kelas antara F atau J. Oke, Anjali menanyakan tentang kerja ya, jadwal kerja. Sebenarnya nggak masalah sih. Jadi pada prinsipnya gini, kalau online session ini tidak menentukan presensi sih kehadiran, tapi kalau Anda hadir di online session itu kan Anda sudah meluangkan waktu, sudah berkorban banyak hal, itu akan ada apresiasi yang lain, yang lebih dibandingkan rekan-rekan yang tidak bisa hadir di online session. Karena yang hadir di online session kan pasti sudah meluangkan waktu, bisa berdiskusi dengan baik, jadi ada apresiasi lebih di nilai keaktifan. Jadi ada keaktifan juga. Jadi nilai keaktifan itu kan ada nilai keaktifan, itu nanti saya ambil 70%-nya dari online session, 30% dari presensi. Tapi kalau yang tidak hadir di online session itu tidak berarti dia tidak masuk. Jadi presensi itu tidak diambil dari online session, tapi dari kuis, pengumpulan kuis. Makanya nanti silahkan Anda cermati dengan baik kuisnya. Kuisnya nggak susah kok. Tapi nanti. Jadi intinya biasanya dari saya upload sampai pengumpulan itu paling lama ada seminggu gitu. Paling cepat mungkin sekitar 5 hari atau 3 hari. Jadi nanti tapi masih bisa juga telat, tapi kalau telat nilainya tidak akan sebesar dengan yang mengumpulkan tepat waktu begitu, biar adil ya, kan fair kan, seperti itu adil kan. Misalnya dia mengumpulkan pada masa yang belum melewati deadline. Kalau yang terlambat, absennya itu absen presensi maksudnya ya. Terlambat di online session apa? Jadi kalau gini, jadi konsepnya kalau presensi, jadi aturan di BAK akademik ya, presensi itu diambil dari pengumpulan kuis.
Nah, biasanya kan ada pelaporan ke akademik itu sebelum UTS. Jadi ada presensi dari pertemuan pertama sekarang ini sampai pertemuan 7. Biasanya nanti direkap sebelum UTS dan sebelum UAS. Nah, kalau saya konsepnya kalau dari saya boleh sih Anda kumpulkan terlambat, masih bisa sebenarnya dianggap hadir selama Anda mengumpulkan kuis intinya gitu. Tapi jangan sampai lewat UTS. Tapi nilainya lebih kecil dari yang mengumpulkan tepat waktu, intinya seperti itu. Jadi presensi itu ditentukan oleh pengumpulan kuis. Jadi kalau misalnya nih saya upload besok, misalnya besok saya upload kuis. Nah, saya kasih rentang waktu 7 hari gitu. Biasanya berbeda-beda sih antara satu dosen dengan dosen yang lain jeda waktunya, tapi kok saya 7 hari saya beri waktu. Nah, kalau dalam 7 hari itu ada yang lewat dari 7 hari, berarti nilainya lebih kecil dari yang mengumpulkan tepat waktu. Ini seperti itu. Biar adil lah. Kan adil kan seperti itu kan. Bukannya adil ya seperti itu ya. Tuh, dan saya juga memahami misalnya ada rekan-rekan yang mengalami kendala misalnya di kuota gitu, nggak bisa misalnya. Ada sih yang mengalami itu, ada yang menceritakan seperti itu, dia baru bisa internetan 3 hari sekali misalnya seperti itu. Anda bisa aja sih ngumpulkan, tapi misalnya pertemuan pertama Anda sudah pertemuan ketiga tapi Anda belum mengumpulkan yang satu dan kedua, itu Anda bisa langsung kumpulkan sekaligus 3 kuis itu pada pertemuan ketiga. Intinya jangan sampai melewati UTS seperti itu. Tapi ya kalau emang telat, ya nilainya lebih kecil dari yang sudah ngumpulin duluan, biar asas keadilannya terjaga, biar adil lah intinya seperti itu. Begitu. Kalau jadi tidak usah khawatir dengan presensi selama Anda mengumpulkan kuis gitu. Kalau kuis ya. Nah, kalau nilai jadi ada UTS, UAS kan gitu. Jadi nanti saya sampaikan ini ya, nanti saya upload mengenai konsep penilaiannya. Jadi intinya kalau di mata kuliah desain karakter kan Anda akan membuat karakter. Jadi seperti ini nih. Nanti, seperti yang tadi saya sampaikan yang mana dia yang karakter turnaround ini. Jadi yang karakter turnaround ini adalah gambaran. Jadi gambaran dari project final itu adalah karakter turnaround ini. Jadi nanti Anda siapkan saja mendesain satu karakter yang khas, yang unik lah intinya, unik. Nah, di sini kan contoh-contohnya bisa Anda lihat di internet, tapi Anda harus membuat yang benar-benar asli, original buatan Anda sendiri. Bisa ditelusuri kok kalau Anda membuat sendiri atau kalau Anda menjiplak. Anda bisa saja pakai referensi karakter yang ada, tapi Anda wajib untuk membuat dia menjadi original buatan Anda sendiri, dalam artian Anda tidak langsung memindahkan dari yang internet itu sebagai milik Anda. Itu kan namanya plagiat apa istilahnya, peniru gitu, plagiator. Jadi Anda nanti di goals atau tujuan kuliah ini adalah Anda membuat desain satu karakter yang khas dari Anda sendiri. Sebenarnya ada sih karakter trio gitu, kayak grup misalnya kayak Power Rangers itu kan ada berlima dia. Power Rangers ada berlima, misalnya kalau Paw Patrol juga ada berapa ya, Paw Patrol ada berlima. Misalnya ada satu tim misalnya kayak Kamen Rider itu dia ada yang bertiga. Ada karakter yang trio, ada yang karakter berlima. Mungkin nanti ada trio lah, karakter trio yang satu grup itu dia intinya satu grup, kayak misalnya Power Rangers itu kan dia sama tuh semua apa istilahnya, konsep kostumnya hanya berbeda warna dan mungkin karakteristik khas dari kekuatannya kan misalnya, atau elemennya atau apa gimana gitu.
Jadi intinya nanti untuk final project, jadi Anda siapkan saja dari sekarang gitu ya. Mulai digali, mulai Anda browsing kayak gimana sih desain karakter yang baik itu gitu. Nggak usah ribet-ribet sih saya pikir, karena kan perlu turn around itu kan lumayan tuh. Tampak depan itu harus nyambung dengan tampak samping, harus nyambung dengan tampak 3/4 depan, 3/4 belakang, sama tampak belakang. Terus nyambung semuanya dalam ketika dia berdiri itu. Ya, yang untuk detailnya nanti kita akan sampai ke sana juga, ke materi itu. Jadi untuk gambaran awal, project akhirnya seperti ini sih untuk turnaround cover. Coba kita lihat di RPS lagi ya. Di sini ada kok gininya UTS sama UAS-nya. Untuk UTS nanti saya share juga ke ini ya, ke Google Classroom. Ujian tengah semester di sini ada di paling bawah. Ini ujian akhir semester. Nah, di sini dia ada turnaround karakter design. Ada tugasnya. Jadi karakter membuat satu. Nah, di sini sih animated ya, animated turnaround karakter design. Jadi sebenarnya kalau Anda ada buat turnaround karakter design, nanti kalau sudah benar dia hubungan antara yang tampak satu dengan tampak yang lain, itu dia nanti bisa kok dia dianimasikan gitu. Mau dia berputar. Seperti itu. Oke. Di sini, oh ya. Selain itu ada juga nanti kita belajar tentang menyusun karakter library. Itu yang tadi kan ada yang karakter library itu. Lalu ada mengenai bagaimana sih kita mendaftarkan karya karakter kita sebagai intellectual property atau IP. Dan branding karakter. Nah, misalnya branding karakter ini kayak apa ya? Misalnya kalau ada yang ke rumah sakit juga ya. Oke. Paul. Ya, jadi kalau misalnya maskot itu sebenarnya karakter juga sih, desain karakter yang ada upaya branding juga. Karena maskot itu pasti terkait sama event, sama suatu brand, misalnya apa? Susu atau Ciki lah, Ciki juga kan di depannya ada karakter ininya tuh, karakter kayak ayam itu ya. Lalu misalnya biskuat, sekuat macan, itu kan ada macannya. Bahkan yang tidak terkait sama produk sebelumnya itu ada, misalnya kayak Pokemon tuh sekarang ada di Ciki juga. Lalu dulu yang Dilan, Anda pernah nggak lihat snack apa ya? Snack itu ada gambar Dilannya. Lalu di Aqua itu ada karakter-karakter yang selalu mengisi label Aqua, karena Aqua dia tidak punya maskot. Nah, seperti itu. Itu adalah salah satu bentuk monetizing dari IP. IP dalam hal ini biasanya sih desain karakter. Kayak Doraemon tuh kan banyak dia sekarang jadi toys, jadi mainan. Misalnya kalau kita beli paket McD dulu ya, McD untuk kids itu dapat mainan Doraemon seperti itu. Yang sekarang ini yang kemarin beberapa waktu yang lalu tuh yang Space Jam, karakter Space Jam seperti itu. Oke, sebelum saya akhiri, ada pertanyaan lagi yang lain? Jadi nanti saya share ya untuk yang konsep mengenai mata kuliah desain karakter ini. Lalu materinya apa saja, seperti itu.
Saya share juga, lalu share buku-buku referensinya di Google Classroom, dan juga saya sampaikan kuis. Jadi kuisnya paling mengenai gini. Jadi apa yang Anda pahami tentang desain karakter itu? Apa sih desain karakter itu menurut Anda? Menurut Anda aja. Jadi Anda silakan ketikkan desain karakter menurut saya adalah apa untuk kuisnya. Seperti itu sih nanti kuis yang untuk awal ini. Jadi nggak sulit sih, Anda bisa bebas, Anda bisa cari referensi di Google, bisa gitu. Kadek Niti Trisnawa ini, jadi pertanyaannya plus mid ya. Jadi untuk semester ini untuk untuk perkuliahan online-nya, jadi setiap pertemuan itu ada online session. Kecuali UTS dan UAS mungkin ya. Tapi kalau dia presentasi ya dia akan pakai online session juga, akan pakai Google Classroom juga, akan pakai ini Google Meet juga. Jadi nanti di pertemuan selanjutnya juga akan online session juga. Tapi kan online session ini saya rekam, jadi nanti rekamannya juga saya share videonya seperti itu. Jadi bagi rekan-rekan yang berhalangan hadir di online session bisa melihat videonya kembali seperti itu. Udah jelas ya Kadek ya, Niti Trisna. Jadi intinya kita akan online session setiap pertemuan. Nanti mungkin beberapa pertemuan akan digabung dengan kelas F ya, kelas J. Jadi kelas J dan kelas F itu digabung jadi satu waktu biar lebih efisien mungkin ya. Seperti itu. Tapi kalau untuk penugasan, untuk project misalnya, ada nggak tugas? Kalau kelompok, nggak, tidak ada tugas kelompok. Jadi projectnya project individu. Karena kalau kelompok itu, karena kalau misalnya gini, kalau kadang antara artis yang satu dengan artis yang lain itu punya gaya yang berbeda dia. Antara individu yang satu dengan individu yang lain ketika dia membuat desain karakter itu berbeda. Kecuali ada panduan desain karakter yang mengharuskan banyak pekerja untuk mengerjakan satu style gambar yang sama, itu bisa sih. Tapi untuk mata kuliah ini, dari rancangan dan rencana yang sudah saya sampaikan, sudah saya susun, itu belum ada yang tugas kelompok. Maksud saya gini, kalau tugas kelompok, dulu kan ada yang pernah nanya, ketika saya gabungkan ada 2 kelas dengan hari yang sama, itu dia nanya bisa nggak lintas kelas gitu. Saya bilang ya tidak bisa, karena nanti susah nilainya. Kalau kelompok itu misalnya dari 2 kelas yang berbeda, nanti saya kesulitan karena lumayan banyak sekali loh satu kelas ini aja 66 orang. Ada banyak dan tidak semuanya ini hadir di online session gitu. Nah intinya online session ini, kehadiran Anda di online session tidak menentukan presensi. Yang menentukan presensi adalah pengumpulan kuis gitu ya, mohon diperhatikan. Oke. Baik, silakan yang jika ada yang masih belum jelas atau ada yang perlu ditanyakan, silakan bisa disampaikan langsung open mic atau bisa ditulis di fitur chat sebelum kita tutup. Oh ya, sorry, saya mengingatkan juga untuk pertemuan minggu depan. Jadi Anda siapkan kertas dan alat tulis atau alat gambar, atau Anda siapkan nanti misalnya kalau Anda bekerja di komputer, misalnya sekarang ini lagi online dengan komputer. Kalau Anda biasa pakai komputer, nanti misalnya kalau Anda biasa menggambar dengan komputer, lebih nyaman menggambar dengan komputer, tolong disiapkan ya aplikasinya minggu depan. Jadi gini, untuk minggu depan jadi kita coba eksperimen visual
Anda membuat satu avatar atau karakter yang mencerminkan diri Anda yang banget itu. Gue bangetnya Anda semua. Gue banget nih misalnya tadi ada yang pengen jadi Spider-Man misalnya, atau ada yang pengen jadi SpongeBob, atau ada yang pengen jadi Mickey Mouse gitu. Anda bisa membuat tampilan visual lah karakter yang nggak usah ribet, nggak usah terlalu ribet mikirnya gitu. Intinya Anda gambar semampu Anda, sebatas kemampuan Anda, sampaikan tampilan visual yang menunjukkan diri Anda. Tidak harus manusia, bisa apapun, bisa abstrak, bebas. Jadi intinya kita sama-sama bereksperimen untuk mencoba mengungkapkan suatu karakteristik dalam wujud visual. Tapi harus karakteristik Anda sendiri. Misalnya siapa? Dewa Agung Artanata. Coba Dewa Agung Artanata online nggak? Lagi online nggak? Dewa Agung Artanata. Stay tune. Nah, misalnya Dewa apa gini? Ini kan di ikonnya Dewa buat gambarnya Dewa sendiri ya, ilustrasi dari wajah sendiri. Ada nggak karakter favorit atau karakter yang kayak gini loh? Misalnya Dewa mengidolakan siapa itu sehingga berpengaruh sama perilakunya Dewa. Jadi seperti apa ya, kayak merasa terikat sama karakter. Ada nggak karakter yang khas itu yang Ada sih, Pak. boleh tahu apa itu? Gini, Albedo di Genshin Impact. Oh, mantap, Genshin Impact. Ya semacam itu dah. Misalnya, tapi untuk minggu depan coba dibuat minimal wajah dari satu karakter yang Anda gambar yang merepresentasikan atau mencerminkan diri Anda sendiri. Gitu. Nah, makanya saya minta Anda persiapkan kertas. Nanti kan biasanya ada aja yang lupa gitu, atau ada yang belum siap. Jadi untuk live session minggu depan biar Anda siapkan kertas sama alat gambar, jadi bisa langsung digambar. Nanti kita sama-sama lihat. Jadi Anda perlihatkan nanti open video ya. Jadi Anda open video, tampilkan lalu Anda lihat, atau nanti bisa kita posting di WhatsApp grup. Bebas, nanti kita lihat minggu depan ya. Jadi pada prinsipnya Anda semua rekan-rekan mahasiswa mempersiapkan kertas dan alat gambar, atau siapkan komputer lah kalau Anda mau gambarnya digital itu. Boleh, nanti siapa, intinya Anda perlihatkan itu minggu depan. Kalau misalnya Anda siapkan sebelum minggu depan juga nggak apa-apa, lebih bagus lagi. Jadi Anda tinggal perlihatkan saja. Kalau enggak, makanya itulah gunanya Anda mempersiapkan kertas dan alat gambar. Jadi waktu minggu depan live session Anda bisa sketsa dulu kalau belum selesai gitu. Oke gitu ya. Untuk yang di komputer aplikasinya pakai aplikasi apa, Pak? Bebas apapun yang Anda bisa. Bebas komputernya. Intinya kan Anda perlihatkan aja desain karakternya. Iwayan Adnyana yang bertanya untuk yang di komputer aplikasinya pakai aplikasi apa, Pak? Bebas sih, bebas. Intinya nanti Anda perlihatkan saja karakternya. Nanti bisa diceritakan. Kan tidak semua, kan tidak 60 orang. Jadi nanti paling yang saya pilih aja yang kira-kira menarik, atau random gitu ya. Oke, sudah ya. Sudah jam 2 berapa nih? Jam 2.21, bahkan udah lewat sejam ya. Terima kasih rekan-rekan mahasiswa atas waktu yang sudah diluangkan, energi juga yang sudah diluangkan. Terima kasih atas kesempatannya. Semoga kita semua sehat, mengingat pandemi ini masih belum tahu kapan berakhirnya, tapi kita berdoa semoga kita semua selamat, dan saya termasuk salah satu survivor dari COVID ini. Saya kena COVID nih, positif kemarin tuh, udah capek. Oke, mudah-mudahan Anda semua sehat ya, dan walaupun terkena COVID tapi Anda tetap sehat gitu ya, tidak ada ya, masalah.
Dan bagi yang di luar kota yang ada masalah internet, mudah-mudahan bisa mengikuti sampai tuntas ya. Kalau ada teman-teman, kalau Anda tahu teman-teman yang nggak bisa ikut live session tapi dia ikut mata kuliah ini, tolong kasih tahu ya, apa ya? Jangan gini. Intinya kumpulin kuis sama tugas itu aja, intinya kumpulin aja ya semaksimal mungkin lah biar semuanya lulus ya. Oke. Terima kasih, saya tutup ya. Selamat siang semuanya, sampai jumpa minggu depan ya. Nanti informasi menyusul, stay tune di WhatsApp group dan di Google Classroom. Selamat siang semuanya. Yang Pak. Yang Pak. Terima kasih.